Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para pemirsa Nyantri Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita lanjutkan ngaji kita tentang perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mengambil kitab Khulasatul Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan dari Syekh Umar Abdul Jabbar. Dan kali ini kita telah sampai pada sub yang ke-16, Ad-Da'watu Jahron. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'watu jahron. Ad-da'wah jahron secara terang-terangan. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang dakwah Nabi secara atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dakwah Nabi yang dilakukannya secara terang-menerang. Pertama, istammaratid da'watu sirriyah thalathata sanawatin ajaba fi athnaiha katsirun minal asyrafi wal mawali. Istammaratid da'watu sirriyah, telah berlangsung dakwah Nabi Muhammad SAW, yakni dakwah Islam Syria secara rahasia, sembunyi-sembunyi, salah sanawat, itu berjalan dan berlangsung secara 3 tahun. Ajaba fi athnaiha katsirun minal asyrafi wal mawali, dan dari dakwah tadi dijawab atau di pertengahan dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang menanggapi, yang menjawab dari dakwah tadi, panggilan Nabi, dakwah Nabi, yaitu banyak sekali katsirun minal asyrafi wal mawali, banyak dari para pembesar-pembesar Quraisy dan wal mawali dan budak-budak. Ba'da dzalika umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri biqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Ba'da dzalika, setelah dakwah Nabi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berhasil dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu ketika terdapat para pembesar-pembesar Quraisy, di antaranya kemarin adalah keluarga-keluarga Nabi sendiri, para sahabatnya, begitu juga para budak-budak. Setelah itu umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan dakwah Nabi bil jahri, dengan terang-terangan, artinya beralih dari sirriyah ke jahr. Biqaulihi ta'ala, yaitu dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, yaitu surah Al-Jahr, surah Al-Hijr 94. Fasda' bima tu'mar, maka sampaikanlah Muhammad dakwahnya dengan terang-terangan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, setelah adanya ayat ini, berarti ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk beralih dari dakwah yang asal mulanya dengan dilakukan secara sirriyah, sembunyi-sembunyi, kemudian beralih kepada dakwah Nabi yang secara terang-menerang. Ketiga, fasaida ala sofa wa nada qaumahu falamma ijtama'u qala lahum hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih faqalu jami'uhum na'am ma jarrabna 'alaika kadiban mundu nash'atika ilal an. Faqala sallallahu alaihi wasallam angkidhu anfusakum minan nar inni nadhirul lakum min adzabin syadid. Maka fasaida ala Safa, maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Fanada qaumahu, dan kemudian memanggil masyarakat atau kaumnya.
Falamma jtama'u qala lahum. Maka setelah dipanggilnya masyarakat kaumnya di Mekah, kemudian berkumpullah masyarakat tadi atau kaumnya tadi di hadapan Nabi di Bukit Safa. Kemudian faqalu falamma jtama'u qala lahum. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka kaumnya, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih. Apakah kalian semua percaya, mempercayaiku dengan apa yang akan dengan sesuatu yang aku kabarkan kepada kalian? Faqalu jami'uhum. Maka mereka semua mengatakan na'am, ya. Artinya kami semua mempercayai apa yang disampaikan atau apa yang akan dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ma jarabna alaika kadziban mundu nasy'atika ilal an. Kami tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan engkau wahai Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berbohong. Mundu nasy'atika ilal an. Dari sejak pertumbuhan engkau Muhammad, artinya perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari masa kecilnya sampai saat ini, para kaumnya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbohong. Faqala Shallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berkata, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah kalian semua anfusakum, diri kalian semua, minan nar, dari api neraka. Inni nadhirul lakum min adzabin syadid. Karena sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan kepada kalian semua dari siksaan azab yang sangat pedih. Kemudian yang keempat, faqala ammuhu Abu Lahab. Kemudian berkatalah paman Nabi yang bernama Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad. Ini adalah respon yang disampaikan atau respon yang diberikan oleh paman Nabi Abu Lahab ketika setelah berkumpul dan mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan dirasa tidak penting baginya. Maka oleh karena itu timbullah respon yang sangat tidak baik yang dilakukan oleh paman Nabi Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tana, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Hanya karena ini engkau Muhammad mengumpulkan kami? Fa anzalallahu fi haqqi surat Al-Lahab. Maka kemudian turunlah ayat atau surah, kemudian surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, maka setelah itu turunlah surah Al-Lahab yang memberi jawaban juga bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Lahab, respon yang seharusnya tidak dilakukan oleh Abu Lahab kepada keponakan sendiri Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab. Nah, kemudian para pemirsa yang dari channel ini dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya di sini al-khulasa diterangkan ba'da salasi sanawatin umira bil jahar. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk beralih sebagaimana perintah Allah untuk melakukan dakwahnya secara terang-terangan setelah 3 tahun diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara sembunyi-bunyi. Fajama'a qaumuhu fa'anzarahum adzabal akhirah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaumnya dan mengatakan dan memperingatkan kepada mereka akan hal tentang azab yang sangat pedih manakala ia tetap menyembah dan tidak berpaling kepada sesembahan yang esa, yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.